Salam Rahayu. Kali ini saya ingin mengajak Anda untuk mengenal istilah tunggal bayu dalam dunia pewayangan. Istilah tunggal bayu menyiratkan arti satu rumpun yang mewarisi suatu kekuatan atau energi tenaga atau bayu yang sangat besar serta powerful. Istilah bayu sendiri diambil dari nama tokoh kayangan bernama Dewa Bayu yang dari sononya memang dikaruniai tenaga atau energi yang luar biasa sehingga dia dapat terbang dengan kecepatan super sampai seolah tidak terlihat. Kekuatan ini di dunia pewayangan dimanifestasikan pada tubuh Dewa Bayu yang teranugerahi ajian sepi angin. Dewa Bayu juga dikaruniai ajian madring yang membuat sang dewa ini mampu mengangkat objek-objek besar dan berat seperti gunung, serta bisa membelokkan arah bahkan pusaran angin. Dewa Bayu termasuk dewa yang mampu mengendalikan arah angin bahkan topan dengan ajian madrim dan sepi angin itu. Ajian sepi angin dan madrim itu kemudian diwariskan pada Hanuman serta Werkudara atau Bima, satria dari Pandawa. Tidak mengherankan kemudian kalau tiba-tiba Hanuman bisa membuat Prabu Rahwana dari Alengka tidak berkutik di akhir peperangannya dengan Hanuman. Dewa Bayu dikenal jujur dan berani oleh karena atas dasar kebenaran. Karena itu ia pun hanya akan mewariskan ilmu-ilmunya pada makhluk yang sesuai kriteria sikapnya, yaitu jujur, berani, mau membela atas nama kebenaran, dan bertindak tulus ikhlas. Tokoh-tokoh wayang yang memperoleh warisan energi dari Dewa Bayu antara lain: pertama, Dewa Ruci, kedua, Hanuman, dan ketiga adalah Bima atau Werkudara. Keempat adalah Begawan Maenaka atau Bayu Langgeng yang bisa bertransformasi wujud berupa gunung mirip Mahameru, Semeru, Kelut, Merapi, atau gunung-gunung lainnya yang besar menjulang tinggi. Makhluk kelima yang terfilter oleh Dewa Bayu adalah tokoh Gajah Liman Setubanda yang berwujud gajah yang hidup hingga era epos Baratayuda dan menjadi kendaraan Prabu Yudhistira atau Kuntadewa. Tokoh keenam yang dipilih oleh Dewa Bayu mewarisi kekuatannya adalah seekor burung Garuda yang berfisik besar bernama Garuda Mahambira. Kelima tokoh pewayangan itulah yang kemudian populer disebut Tunggal Bayu. Adapun ciri fisik yang dapat kita kenali dari rumpun Tunggal Bayu itu adalah tokohnya menggunakan atribut kain kotak-kotak atau poleng hitam putih yang menjadi ciri khas busana Dewa Bayu. Tokoh-tokoh pewayangan rumpun Tunggal Bayu pasti punya tenaga superpower berupa energi angin yang mampu menghancurkan atau meluluh lantakkan apapun, karena energi angin atau bayu itu bisa menjelma menjadi energi yang bersifat panas dan juga bisa bersifat dingin. Jika sang empunya menghendaki energi panas yang keluar, maka keluar asap atau angin panas yang kualitasnya melebihi panasnya uapan larva gunung yang beratus Celcius. Dan bila berkehendak mengeluarkan energi dingin,
maka energi dingin yang dikeluarkan dari mulutnya bisa melebihi dinginnya es di bawah 0 derajat Celcius. Oleh karena itu para dalang jarang yang mau mengeluarkan tokoh ini dalam pakencang atau pertunjukan wayang, karena diyakini akan membawa dampak langsung pada atmosfer sekitar pertunjukan wayang. Ya, ini soal budi hormat biasa. Warna putih kain tulang itu bukan sekedar merupakan simbol ketulusan dan keikhlasan, tapi juga menimbulkan tuntunan agar hidup ini dijalani secara bersih, jujur, tidak punya niat pikiran dan tindakan yang buruk. Sedang warna hitam itu bukan sekedar simbol kewibawaan dan menyatunya kekuatan, tapi merupakan simbol penyatuan diri antara rasa, pikiran, dan tindakan pada alam semesta. Lebih dalam lagi secara filosofis adalah penyatuan diri pada Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga ketika tokoh-tokoh itu sudah berani mengenakan pola kain poleng, berarti diri mereka sudah bertekad bulat untuk manunggal dengan Yang Maha Pencipta. Dalam kasanah filsafat Jawa dirangkum dalam istilah manunggaling kawula lan Gusti. Salam rahayu, sampai jumpa pada konten ke depan.